قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, bab fil madhi. Kenalan dulu dengan madhi itu sendiri. Apa itu madhi? Dan madhi itu adalah as-sa'il alladhi yakhruju min adh-dhakar aw al-farj 'inda hayjan ash-shahwah wa yakhruju bila dafqin wala ladhah wala yaqibuhu futur. Madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan depan ketika bergejolak syahwat. Cairan yang keluar dari kemaluan depan ketika bergejolak syahwat. Tanpa dafq itu kemuncratan ya, tanpa muncrat, enggak muncrat keluarnya. Tidak muncrat. Tanpa muncrat dan tanpa ladzah, kelezatan. Tanpa sifat muncrat dan tanpa sifat kelezatan gitu. Wala yaqibuhu futur. Dan tidak berkonsekuensi futur. Futur itu apa futur ya? Futur itu lemes, tidak melemaskan. Kadang-kadang pemiliknya itu tidak menyadari, gak kerasa akan keluarnya madhi. Kadang-kadang ya, kadang-kadang merasa, kadang-kadang gak kerasa. Ya, madhi ini ada pada laki maupun perempuan. Baik, itu perkenalan tentang madhi itu sendiri. Sekarang kita menuju ke hadisnya. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah seorang pria yang gampang keluar madhinya ya. Sekali disebut madza. Madza itu mudah keluar madhinya. Yaitu madza, mudah keluar madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi minni. Sementara aku merasa malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW karena putri beliau adalah istriku, yaitu beliau mertua. Siapa istrinya Ali bin Abi Thalib, Bu? Fatimah. Kan gak enak kalau mantu bilang ke mertua, Pak mertua, ini saya suka keluar madhinya, ya gak enak lah ngomong kayak gitu kan. Makanya Ali bin Abi Thalib merasa malu. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka saya menyuruh Al-Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya pada Rasulullah SAW. Fasa'alahu, maka beliau pun bertanya. Faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia cukup membasuh kemaluannya, dzakarahu wa yatawadda, dan berwudu. Dalam riwayat Bukhari disebutkan ighsil dzakaraka wa tawadda. Berwudulah. Dalam riwayat, nah itu yang benar. Dibalik ini, kebalik riwayat Bukhari, dibalik di terjemahan kebalik. Ya kan?
terjemahan versi Bukhari. Oh, tapi di sini walil Bukhari, kalau di kitab terjemahan tawaddu waqsil dzakaraka gitu ya. Iya, samalah insyaallah ya. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan tawaddu wandhah farjaka. Wudulah dan idhah, yaitu basuhlah kemaluanmu. Ya. Baik, kita bahas apa itu madza tadi. Madza adalah yang mudah keluar madhinya, biasanya pria. Nah, memiliki kelebihan dari segi syahwat sehingga suka keluar madhinya dan mudah keluar. Ya. Maka Nabi SAW memberikan solusi, yaitu agar apa? Membersihkan zakarnya dan berwudu. Mana yang lebih dulu? Ini menunjukkan bahwasanya keluar madhi membatalkan wudu. Keluar madhi membatalkan wudu. Mana yang lebih dulu, membersihkan zakar dulu atau berwudu dulu? Membersihkan zakar dulu baru berwudu. Karena kalau wudu dulu lalu bersihkan zakar, ya tidak relevan dong, ya kan? Sebagian ulama mengatakan ya jadi batal dong nanti gitu. Baik. Nah, yang dibersihkan itu apakah seluruh dari zakar atau bagian yang terkena madhi saja? Ya, dalam mazhab Hanbali, sebagian ulama Maliki mengatakan wajib mencuci seluruh bagian dari zakar. Tapi bagi mazhab jumhur cukup bagian yang terkena dengan madhi saja. Dan wallahu a'lam, memang zahirnya hadis seperti itu, namun mudah-mudahan pendapat jumhur ini lebih cocok. Karena apa? Karena ibrahnya adalah bagian mana yang terkena dengan madhi. Celana dalamnya dicuci enggak? Dicuci, cukup bagian yang dilihat terkena madhi saja. Kayak gitu ya. Baik. Faedahnya apa di hadis ini? Yang pertama, madhi itu najis. Madhi itu najis. Sehingga wajib untuk dicuci tempat atau spot yang terkena akannya. Tetapi walaupun yang najis, dimaafkan jika hanya setetes atau sedikit, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Karena apa? Karena sulitnya untuk menghindarinya. Ini sebagaimana pendapat sebagian ulama. Adapun kalau dirasa banyak sehingga meragukan, maka bersihkan. Oke. Itu pertama, madhi itu najis dan wajib dibersihkan tempat yang terkena akannya. Yang kedua, madhi itu termasuk pembatal wudu. Madhi termasuk pembatal wudu. Karena madhi ini keluar dari salah satu jalur kemaluan. Kaidahnya kan segala yang keluar dari kemaluan, baik depan atau belakang, itu membatalkan wudu pastinya. Ya. Baik. Kemudian yang faedah berikutnya, tidak wajib mandi karena keluar madhi. Tidak wajib mandi. Yang mewajibkan untuk mandi hanyalah keluar mani. Keluar mani. Baik. Faedah berikutnya, tidak cukup menggunakan selain air untuk menghilangkan madhi. Ya enggak? Waalaikumsalam. Tidak cukup menggunakan selain air untuk menghilangkan madhi. Kalau dia pakai batu nggak cukup. Kalau dia pakai tisu nggak cukup.
Kalau dia pakai koran nggak cukup, harus pakai air. Apakah airnya harus air mutlak? Tidak harus. Boleh juga pakai air yang suci namun tidak najis, yang tercampur dengan zat lain seperti air teh. Boleh, bisa. Waalaikumsalam. Gitu ya. Jelas ya Pak Joko ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau jelas. Yang baru datang aja langsung paham, apalagi yang udah ada. Insyaallah. Beda dengan pipis. Kalau kencing ya bisa menghilangkan atau menceboknya dengan tisu. BAB juga begitu. Bisa menghilangkan, bisa cebok darinya dengan tisu atau batu atau koran atau buku gambar anak yang udah nggak pakai bisa. Ya. Atau buku pelajaran biologi SD yang udah 20 tahun lalu ditinggalkan ya bisa juga boleh. Ya. Kertas, ya boleh pakai kertas. Tes. Tapi berarti istijmar atau istijmar yaitu bersuci atau cebok dengan benda seperti tisu, kertas, batu, itu boleh hanya untuk apa? Cebok dari kencing dan cebok dari BAB. Adapun kalau keluar madhi, maka harus dengan air saja. Gitu ya. Oke, sampai situ jelas insyaallah. Kita ke hadis berikutnya. An Abbad bin Tamim, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Qala syukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ya, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini menuturkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang seolah-olah nih merasakan sesuatu ketika mengerjakan sholat. Maksudnya apa merasakan sesuatu? Ragu, nih saya tadi kentut apa bukannya. Nah, maka berkata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida riha. Jangan dia berpaling dari sholat sampai dia mendengar suaranya, suatu suara, atau mencium baunya. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya sesuatu itu tetap dalam asalnya, yaitu kalau ragu ya kembali ke hukum asal. Kalau ragu nih tadi, ini saya ini agak mules nih, ini batal enggak ya? Maka kembali ke asal, yaitu tetap sholat. Jangan batalkan dulu sholat sampai apa? Mendengar suara. Kentut siapa? Kentut orang lain apa kentut sendiri? Sendiri, karena kalau kentut orang lain urusan dia. Tapi kalau bau urusannya sama kita juga. Nah, atau mencium aromanya. Biasanya seseorang kenal dengan aroma miliknya sendiri, ya. Dia cium, bau ini punya saya nih. Nah, maka dia membatalkan sholatnya, karena sholatnya batal. Oke? Oke, begitu ya. Jadi ketika ragu, maka harus tabayun dulu. Jangan langsung membatalkan. Kembali ke hukum asal dulu, yaitu tetap lanjutkan sholatnya. Ya begitu. Baik, begitu juga dengan masalah-masalah keraguan lain. Misal ragu saat sholat, ragunya apa? Berapa ya udah jumlah sholat ini? Nah, berapa ya jumlah sholat ini? Dia coba yakinkan dirinya udah berapa. Kalau dia yakin udah 3, tapi ragu ini 3 apa 4 ya, maka apa yang dia ikuti, 3 atau 4? 3. Kenapa? Karena itu lebih meyakinkan, lebih absolut gitu loh. Udah 3 apa 4 ya?
Aduh, bingung nih. Ya. Ya 3, karena 3 itu yang paling meyakinkan dibandingkan 4 kan masih ada keraguan. Apakah setelah dia selesai sampai 4 rakaat salam kemudian dia harus lihat CCTV? Ya enggak usah. Udah, enggak usah repot banget. Begitu. Kemudian masalah talak juga begitu. Kalau seorang suami ragu, tadi saya tuh termasuk talak enggak ya? Ya. Tadi talak enggak ya? Ngomong apa tadi? Apa ngomongnya? Lo, gua, N. Dan cara ngomongnya tuh kayak anak Jaksel. Lo, gua, N. Gitu. Nah, apakah dia, bagaimana dia? Dia yakin gak itu kalimat apa maksudnya gitu loh. Dia harus tabayun dulu. Kalau itu kalimat emosional memang dan maksudnya adalah talak, niatannya adalah talak, maka terjadi talak. Walaupun lafalnya cuman lo, gua, N. Gitu ya. Bahkan kalaupun bercanda terjadi talak. Afwan, enggak. Lo, gua, N ini kan kadang candaan hanya ikutin sebagian orang ya. Jadi kalau bercanda mudah-mudahan tidak. Wallahu a'lam. Beda dengan lafal saya ceraikan kamu bercanda gitu. Misal ngomong, kamu pisah ya sama saya? Masa gitu mas? Tapi bohong. Nah ini jadi talak. Walaupun tapi bohong. Begitu ya. Nah, maka kalau lafalnya sharih, lafal talak itu kan ada yang sharih, ada yang muhtamal. Kalau yang sharih itu yang straight, saya ceraikan kamu. Kamu pisah sama saya. Saya talak kamu. Kamu ditalak oleh saya. Itu jelas kayak itu. Walaupun bercanda terjadi talak. Walaupun enggak langsung di depan istri, di depan orang lain. Nah, itu terjadi talak. Bagaimana kalau dia ngaku bujangan? Nah, ini repot ini. Ya, ngakunya bujangan padahal udah cerai. Udah beristri misalnya. Apakah itu berarti talak? Wallahu alam, mudah-mudahan tidak. Tapi ini lafal berbahaya. Oke. Baik, kemudian kalau misalnya lafal talak yang sifatnya ada posibilitas bukan muhtamal, ya. Seperti apa? Udah kita nggak usah serumah deh. Nah, ini ada posibilitas talak, ada juga enggak gitu. Kita nggak usah serumah ya. Ya udah kita urusin masing-masing dah. Nah, itu lafal bisa jadi talak, bisa jadi enggak. Nah, yang kalau kayak gini maka harus tabayun lagi karena meragukan. Nah, kalau tabayun dan enggak ketemu jalan keluar, maka pada asalnya tetap sebagai suami istri, tidak terjadi talak. Paham enggak, Pak? Seorang suami ketika emosi, ya, bertengkar sama istrinya. Istri lempar piring, suami lempar duit. Nah, itu insya Allah enggak jadi talak kalau gitu. Suami marah. Udahlah kalau gitu kita sekarang urusan masing-masing lah. Ya. Lah, saya mau balik ke rumah orang tua, yang balik malah suami. Seminggu enggak datang. Suami agak berpikir, ini saya kemarin ngomong kayak gitu, terhitung talak apa enggak ya? Ketika suami aja ragu itu terhitung talak apa enggak, dilihat niatan dia. Waktu itu ngapain ngomong kayak gitu? Ya sebagai luapan emosi aja sih. Maka pada asalnya kembali ke hukum nikah, yaitu bukan talak. Beda kalau dia pakai lafal yang bersayap maknanya, tapi memang hatinya itu niatannya adalah pisah. Nah, ini baru terjadi talak. Gitu ya. Kadang-kadang juga seorang suami mengucapkan lafal-lafal yang dia nggak ngerti kalau itu tuh lafal ancaman, bukan lafal talak. Misal, kamu tuh susah diatur ya. Awas loh, bisa aja saya ceraiin nanti nih. Apakah itu talak? Belum. Itu namanya ancaman untuk talak, maka belum terjadi talak. Gitu ya. Ya, gimana Pak Joko? Ngerti nggak kok?
Kok kerasa kayak nggak ngerti Pak? Pas sudah duduk malah nggak ngerti jadi gimana Pak? Nah, mati lampu langsung hilang fokusnya. Apa faedah dari hadis kedua ini? Pertama, kaidah yaitu faedah pertama al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Yaitu pada asalnya sesuatu itu tetap sebagaimana mestinya. Asalnya sesuatu itu sebagaimana aslinya, itu asalnya, hukum asal. Asalnya sesuatu adalah sebagaimana aslinya, sebagaimana tadinya gitu loh. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesuatu itu telah berubah wujud atau hukumnya, kecuali jika memang ada indikasi yang mengubahnya. Asalnya sesuatu itu tetap seperti sebagaimana sedianya, tetap seperti sedianya gitu loh. Ya. Gimana Pak? Ya, hukum asalnya sesuatu itu sebagaimana sedianya dia. Enggak bisa kita vonis perubahan kecuali kalau memang sudah terwujud perubahan dengan meyakinkan. Ya. Kalau misal lain nih gini nih. Digabungkan dengan kaidah al-'adah muhakkamah. Yaitu tradisi atau kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum. Nah, contoh. Saya nih kalau pergi ke kajian manapun, biasanya adat saya adalah sebelum berangkat itu wudu dulu supaya suci. Supaya nanti pas sampai di masjid itu langsung sholat gitu loh. Baik sholat tahiyatul masjid atau lainnya. Itu kebiasaan saya pribadi. Nah, suatu ketika saya pergi ke kajian ke masjid tapi saya ragu. Kok kayaknya tadi itu belum wudu ya? Gitu ya. Saya ragu pada saat itu. Ini hukumnya gimana ya? Maka al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana digabungkan dengan al-'adah muhakkamah. Karena biasanya pada asal biasanya saya punya kebiasaan apa? Wudu sebelum berangkat, maka ya udah. Enggak tinggalkan keraguan, kembali kepada kebiasaan. Begitu juga dengan antum, bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu ya. Jadi kalau punya kebiasaan setiap berangkat ke kajian atau silaturahim atau lainnya, punya kebiasaan wudu, maka ya dihitung kebiasaan itu. Ketika ada keraguan tadi udah wudu belum ya, maka dihitung sebagaimana kebiasaan. Ya. Begitu. Baik. Faedah berikutnya, haramnya berpaling dari sholat tanpa ada sebab yang jelas. Tidak boleh berpaling, tidak boleh membatalkan sholat tanpa ada sebab yang jelas. Baik di sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik di sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena ada sebab yang jelas, yaitu sebab yang memang mengharuskan dia membatalkan sholat atau berpaling darinya. Seperti apa? Dia yakin tadi belum wudu, maka dia batalkan sholatnya dan wudu. Seperti apa lagi? Ayo, seperti apa lagi? Kalau misalnya ada kebakaran di sebelah, nah itu juga. Boleh nggak dia batalin sholatnya? Boleh. Jangan nunggu rumahnya ikut kebakaran juga baru dia batalin. Anaknya nangis. Boleh nggak membatalkan sholatnya? Maka ini dilihat kondisional. Kalau misalnya dia tetap sholat dan bisa ngegendong anak itu, maka tidak usah batalkan sholat. Tapi kalau dia gendong anak itu capek juga, repot, apalagi lagi hamil misalnya, maka dia batalkan sholatnya karena tidak memungkinkan untuk sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, gitu. Kalau misalnya lagi sholat nih berjamaah, saya pernah sholat di daerah, saya lupa nama daerahnya, tapi dekat ujung aspal. Kita lagi sholat asar tuh. Atau apa sholat apa saya juga lupa deh. Pokoknya sholat berjamaah gitu. Anak-anak pada berisik di belakang. Mereka main gitu. Anak-anak usia SD. Nah kemudian anak-anak itu semuanya ngomong jorok. Iya.
T41. Ya. Apa T41 itu? Nah, itu satu. Kemudian dogi, ya, dan seterusnya. Dan wah, kalimat-kalimat yang jorok semua, ensiklopedianya keluar semua mereka. Itu di belakang kita lagi pada sholat itu orang dewasa. Pertanyaannya, apakah orang dewasa ini boleh membatalkan sholatnya atau enggak? Hah? Boleh enggak? Kalau antum gimana kalau antum? Ayo, sob. Lanjut. Nah. Pak Agung? Antum ada seorang yang agung loh. Ayo. Boleh. Untuk joinan ngomong jorok sama mereka. Boleh untuk apa? Menertibkan. Dengan cara membatalkan sholat kemudian jawabin satu-satu. Gimana Pak? Antum apain terus ditertibin? Suruh pulang. Antum batalkan sholat pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang. Gitu? Tidak. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, boleh adalah setelah selesai sholat baru tegur mereka semua. Masalahnya anak-anak kayak gitu, Assalamualaikum. Baru salam pertama mereka udah kabur. Iya. Nauzubillah min dzalik. Ya setan udah berhasil itu. Tapi kan biasanya warga sekitar tuh tahu nih anaknya siapa nih. Maka wajib ada yang menegur anak itu dan melapor ke orang tuanya. Tapi warga biasanya anteng aja, biarin aja. Enggak ada yang nasihatin, enggak ada apa. Ah, udah anak orang lah, bukan urusan kita. Iya salah kayak gitu. Ya. Jadi tidak membatalkan sholatnya, jangan Pak. Sabarin aja. Dan tunggu ada bapak-bapak lain yang masuk. Ya, yang baru wudu terus masuk gitu kan, dengar ngomong gitu, bapak-bapak yang datang itu harus apa? Menegur dan menyuruh mereka sholat. Jangan malah nambahin. Ya, gitu kan. Taib. Kemudian faedah berikutnya, angin yang keluar dari dubur, ya, baik itu make a sound atau doesn't make a sound, itu kan lebih keren, biar kerasa, nggak jorok lah. Maka itu bisa membatalkan wudu. Ya, the sound of the bottom, nah gitu. Suara belakang. Kalau ada suara, batal. Nggak ada suara, batal. Tapi kalau nggak ada suara, lagi mana kita membatalkannya? Dengan dasar apa? Dengan dasar aroma. Gitu. Ya. Tapi seorang itu tahu kok dia ketut apa enggak. Kadang-kadang tanpa suara pun dia tahu nih. Waduh, ceplos nih keluar. Nah itu batal tuh. Hanya kalau misalnya itu suara perut, walaupun kadang mirip suara kentut, maka itu tidak batal wudunya, tidak batal sholatnya. Kadang-kadang gitu loh. Ya, lagi duduk makan atau lagi duduk nongkrong misalnya, duduk nongkrong, duduk biasa di warung, gitu kan? Samping juga orang, tiba-tiba bersuara perut tuh, gitu, dan sistemnya vibrate-nya kuat di bangkunya sehingga samping itu noleh, gitu. Kentutnya orang. Ya, antum tabayun, antum jelaskan. Afwan, tadi bukan kentut, tadi vibration, ya. Ya, jadi itu tadi bukan kentut. Buktinya nggak ada bau. Tadi suara perut. Ya. Maka itu tidak batal wudunya, tidak batal sholatnya, ya. Baik suara perut yang ada di arah menuju ke pantat atau suara perut yang memang di lambung atau misalnya, itu tidak apa-apa. Oke, itu yang kedua. Hadis berikutnya. Wa an Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulullah SAW. Jadi ada Ummu Qais menuturkan bahwa dirinya mendatangi Rasulullah dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil dan lam ya'kul at-ta'am, belum makan suatu pun dari ASI. Didudukkan ke Rasulullah. Fa ajlasa Rasulullah SAW fi hijrihi. Nabi mendudukkan anak itu di atas pangkuan Rasulullah SAW.
Jadi bolehnya seorang tokoh untuk mendudukan anak orang lain di atas pangkuannya karena sayang, apalagi ini Rasulullah gitu. Fabala ala thawbihi, bayi tersebut jadi bayi ini bayi laki-laki ya. Bayi tersebut kemudian ngompol di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta air. Fanadhahu ala thawbihi, lantas beliau memercikkannya pada pakaiannya, walam yaghsilhu, dan tidak membasuhnya. Sama hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anna Rasulullah SAW utiya bi sabiyyin, bahwasanya Nabi SAW didatangi atau seorang bayi laki-laki yang dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian fabala ala thawbi, bayi itu ngompol di atas pakaian beliau. Fada'a bima'in, beliau lalu meminta air. Fa'atba'ahu iya, kemudian beliau memercikkan air tersebut pada bekas kencing yang mengenai baju. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan beliau lantas memercikkannya pada kencing yang mengenai pakaian tersebut dan tidak mencucinya. Iya. Faedahnya apa? Di sini apa yang bisa kita ambil dari faedah? Ya. Lihat tadi bayi tersebut, bayi laki-laki. Lam yakulit ta'am, belum makan makanan. Apa maksudnya? Ya. Kan kalau kencing bayi itu kan yang belum disapih, bayi itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Dalam hadis lain treatmentnya itu kalau bayi laki-laki air kencingnya kena pakaian, maka cukup dipercikan dan diarsir semua bagian yang kena itu dipercikan dengan air, tidak dicuci, tidak dibasuh. Tapi kalau itu bayi perempuan kencing di pakaian, maka dibasuh bagian yang kena, dimandikan, dibasuh, dicuci, ya, gitu ya. Parameternya, ukurannya adalah bayi itu belum makan makanan. Apa sih kriteria belum makan makanan? Yaitu belum dibiasakan makan makanan selain susu. Ya, baik ASI ataupun ASU. ASI itu air susu ibu, ASU itu air susu unta. Atau ASK, air susu kambing. ASS, air susu sapi. Gimana kalau air susu beruang? Ya, itu susu sapi juga. Ya kan? Beer brand kan bukannya susu sapi. Oke. Kalau anak itu minum air susu pada setiap harinya saja air susu dan memang pernah makan makanan lain tetapi bukan rutin, maka ini dikategorikan belum disapi. Betul nggak Pak Agung? Lagi banyak pikiran ya Pak? Kok agak beda hari ini? Susu formula sama susu. Walaupun ada kandungan tambahan tapi dia urufnya disebut susu. Iya. Tapi saya nggak tahu kok ya, susu formula kan yang campurnya banyak ya. Enggak. Tapi sepertinya disebut susu Pak. Tapi susu formula sih apa sih campurannya, malah susu minim ya kayaknya ya. Lebih banyak gula dan seterusnya. Nah itu repot itu. Tapi uruf kita mengenalnya susu, maka mudah-mudahan dia tetap dikenal sebagai susu gitu loh. Baik air susu binatang, air susu ibunya, air susu ibu orang lain, atau air susu kemasan. Maka semoga itu masih termasuk air susu semua. Kecuali kalau misalnya tiap hari sambil minum susu, sambil juga dikasih biskuit regal. Atau misalnya itu, dicelupin, terus dijilat, dicelupin, terus dimakan sama dia, sama susunya juga. Maka kalau ini harian seperti ini, berarti dia sudah makan makanan lain. Tapi kalau sekali-kali saja, maka dia belum disebut disapi belum. Ngantuk Pak ya? Ngantuk Pak? Masya Allah. Saya juga tertarik nih, jadi pengen ngantuk juga Pak.
Pak Joko boleh nggak gantiin saya sebentar Pak? Ya. Nah di sapi itu 2 tahun paling maksimal. Kalau misalnya sebelum 2 tahun udah disapi, maka berarti udah dihukumi disapi. Ya, beda dengan bayi-bayi pada umumnya. Kalau sampai 2,5 tahun dia masih nggak konsumsi makanan lain, cuman susu doang, maka tetap ibrahnya kalau udah 2 tahun udah dianggap harus disapi. Walaupun dia banyak hanya makan susu. Maka kalau ada bayi 2,5 tahun pipis di pakaian kita, laki-laki bayinya tetap harus dibasuh atau dicuci, gitu. Oke? Baik, kita langsung aja ke hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas. Ada seorang Arab Badui datang dan kencing di salah satu bagian masjid. Fazajarun nas. Kemudian para sahabat menghardiknya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menghentikan kegiatan pipisnya itu. Jangan. Ya. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu, setelah dia menunaikan pipisnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma' fa uhriqa alaihi. Tatkala orang itu selesai kencing, Nabi SAW kemudian meminta apa? Meminta didatangkan seember air, kemudian disiramkan pada tempat yang terkena kencing tersebut. Gitu. Ini berarti penanggulangan apa? Penanggulangan air najis atau kencing jika ada di suatu spot atau tempat, lantai dan semisalnya. Maka cukup apa? Cukup disiram air sampai dirasa itu najis telah hilang. Begitu. Begitu juga kalau misalnya bayi pipis di kasur. Bayi ini ngompol atau balita ngompol 5 tahun tapi ahli ngompol. Bikin pulau. Apakah harus dicuci semua dari kasur itu? Dicuci nggak Pak? Enggak, apalagi kasurnya berat. Bagian apa? Cukup bagian yang kena pipisnya, tapi air banyak. Semuanya kena air gitu loh. Apakah harus dijemur? Ya kalau bisa dijemur. Kalau keberatan dan permanen, sampai juga kayu-kayunya itu nempel sama kasurnya, nah ini susah. Maka ya udah biarinlah di situ. Terus gimana dong? Ya hukumnya dia lihat kalau masih basah, jangan ditempatin dulu gitu. Oke? Seperti itu Isma. Ya. Baik. Sampai sini paham ya? Baik. Kemudian ini Nabi SAW memiliki akhlak yang baik. Ketika ada orang awam gak ngerti lagi kencing seperti itu, walaupun itu perbuatan yang munkar sekali, Nabi SAW menahan, jangan dihardik, jangan diapain, biar dia sampai selesai. Karena kalau misalnya dihentikan, nggak bisa itu. Iya. Nah, yang kemudian orang Badui tersebut suatu saat masuk Islam. Karena kebaduinya, kendesoannya itu sampai pernah mendoakan, saking senangnya dengan akhlak Nabi Muhammad, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad itu, dan jangan engkau rahmati selain dari kami. Iya, gitu, saking keterkesannya sama yang lain mah jangan dirahmatin ya Allah, biar saya Muhammad aja gitu. Gitu Pak ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Cepat kan? Bu ya. Enak kan cepat, biar cepat khatam Bu ya. Ini bentar lagi khatam, ya kan? Khatam bab 5, bab 4 ya. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Sunnah fitrah itu ada 5. Maksudnya fitrah ini fitrah berupa amalan. Dan sunnah fitrah ini maksudnya adalah yang menjadi kebiasaan para nabi, ajaran para nabi.
Pertama al-khitan, yaitu sunat. Nah, makanya khitan disebut sunat karena sunnah fitrah khitan itu. Sunatan, ya. Wal istihbab, mencukur bulu, wa istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa qastus syarib, ya, yaitu menggunting kumis, mencukur kumis. Kalau istihdad itu dengan cukur atau dengan kerok boleh. Ya, qastus syarib, memendekkan kumis. Itu apa ya? Pak, ngantuk banget, Masya Allah, Pak. Kasihan, saya ngeliatnya kasihan, Pak. Biar gak ngantuk, Bapak yang ngisi kajian, insya Allah gak ngantuk. Saya yakin gak ngantuk, Pak. Malah ini saya yang jadi ngantuk, Pak, jadinya kalau ngeliat Bapak ngantuk. Iya. Taqlimul adzafir. Taqlimul adzafir yaitu gunting kuku. Wa natful ibt, mencabut. Natf itu mencabut bulu ketiak. Lafal-lafal ini menunjukkan tata caranya. Al-khitan ada caranya, ya. Nah, khitan ini apa hukumnya bagi laki dan perempuan? Wallahu alam, untuk laki-laki wajib. Untuk perempuan tidak sampai wajib. Dan wajibnya laki-laki dikhitan sebelum balighnya. Jangan nunggu baligh, nanti udah alot susah. Ya. Kalau anak kecil kan masih bisa ngelawan, tapi kan ya udahlah pasrah nanti pada waktunya. Gitu. Apalagi kalau masih kecil banget kan belum tahu apa-apa dikhitan. Perempuan disunahkan, dianjurkan dikhitan. Ya. Itu hukumnya. Yang kedua istihdad. Yang kedua al-istihdad. Apa itu istihdad? Yaitu menghalak. Halak itu mencukur habis. Ya, bulu daerah kemaluan, mencukur habis. Maka dianjurkan kalau bisa apa? Kalau bisa pakai kerokan. Ya, Pak, ya. Kerokan yang paling enak apa? Uang 1.000 atau 500-an? Oh, gitu. Ya, kerokan jilet, ya. Pakai silet dan semisalnya, ya. Ya begitu. Bagaimana kau pakai gunting? Boleh, cuman utamakan sampai dasar-dasarnya gitu loh. Jadi bukan segenggam baru dipotong ujungnya. Enggak, itu bukan mengerok, itu bukan istihdad. Jadi sampai dasar-dasarnya gitu, sampai bersih gitu, ya. Walaupun masih agak kelihatan bulu-bulunya, tapi yang penting sampai dasar-dasarnya. Dikerok itu lebih afdol. Atau digunting dulu supaya lebih mudah, habis itu dikerok. Itu istihdad, ya. Itu caranya. Jangan dicabut, sakit itu, ya, jangan dicabut, ya. Kemudian yang ketiga qastus syarib. Qastus syarib itu dengan miqas. Miqas itu dengan gunting. Pada asalnya kalau ini pakai gunting, pakai silet boleh ya silakan. Tapi sebagian ulama memakruhkan, cuman tidak masalah pakai apa? Jilet itu, silet itu. Ya. Pada asalnya sih qastus syarib itu dengan gunting, dan itu bagian yang rimbunnya aja dari kumis, atau yang menutupi mulut atau bibir bagian atas. Gitu, ya. Kayak misalnya sebagian om-om yang dia sopir truk atau apalah kerjaannya itu kan, biasanya jenggot bersih, tapi ininya gumpel. Pak Satpam, coba Pak Satpam kayak gitu apa enggak? Nanti kalau ada kayak gitu nasihatin pakai hadis ini. Nah, gumpel sehingga kalau makanan kadang-kadang gelayutan di kumisnya. Kalau minum energen masih banyak tuh sisa-sisa di kumis. Sampai mulut bawah itu hampir enggak kelihatan. Maka ini enggak boleh. Seperti ini akhlaknya majusi yang kayak gini. Enggak boleh. Orang majusi, orang musyrik itu malah justru kumis ditebelin, jenggot dihilangin. Ajaibnya dulu ada beberapa ustadz dulu yang kumisnya tebel, jenggotnya nggak ada. Paling cuman sepitik-pitik doang gitu loh. Gitu. Dia tanya, Pak Ustadz, ini ustadz apa
sopir truk gitu loh. Kenapa kok kayak gini? Malah menyelisih sunnah. Rasulullah SAW bilang khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrikin yang mereka membiarkan membiarkan kumis dan menghilangkan jenggot. Nah, kumis itu dicukur dengan miqas, gunting. Ya, begitu. Wa taqlimil adhafir, dan menggunting kuku jari tangan atau kuku jari kaki dengan gunting. Ya, taklim dengan gunting, dengan miklamah. Miklamah itu gunting kuku khusus. Boleh enggak mengguntingnya dengan gigi? Ya, silakan sih, cuman kan enggak jadi beraurat, tapi sah, boleh. Ya, gitu. Adapun kalau misalnya memanjangkannya, maka khawatir kotoran masuk ke kukunya. Apalagi kalau saya panjang banget. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu susah untuk ngapa-ngapain. Yang ke 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa natful ibad. Natful ibad, natf itu artinya cabut. Cabut. Ya. Jadi kalau bulu ketiak bukan dikrok, bukan digunting, tapi dicabut. Iya. Itu dicabut sampai akar-akarnya. Iya. Iya. Sampai akarnya cabut. Cas gitu kan. Akarnya kelihatan, taruh di pot. Nah, jadi cabut bulu ketiak. Bulu ketiak bukan dicukur, bukan dikrok. Itu cara yang salah. Karena nataf ini dengan nataf gitu. Ya, baik dengan tangan atau dengan alat, kan itu alatnya cabut bulu ketiak. Cas gitu kan. Gitu. Begitu. Sakit relatif. Nikmat. Apalagi kalau dicabutin sama bini. Nah, itu nikmat. Ya, sampai situ insyaallah yang bisa kita jelaskan dari hadis. Alhamdulillah kita telah mengkhatamkan bab keempat saja ya. Kalau khatam kitabnya masih nunggu saya punya cucu nanti insyaallah ya. Masih lama Bu, tenang aja Bu. Ya. Masih lama sekali. Baik. Jika ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. Iya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Bila ada yang berwudu tidak sesuai sunnah, apakah mempengaruhi sholatnya? Jazakallahu. Berwudu tidak sesuai sunnah kayak gimana dulu tuh? Kalau berwudu tidak sesuai sunnah dalam artian dia melanggar kewajibannya, maka tidak sah. Kalau wudu tidak sesuai sunnah dalam artian ada pelanggaran tapi tidak mencederai status kebersihan wudunya, maka apakah itu bisa berpengaruh? Bisa saja. Bisa berpengaruh terhadap sholatnya. Namun pengaruh kepada sholatnya itu mungkin relatif, tergantung hatinya bagaimana. Ya. Jadi kadang ada orang wudunya nggak sesuai sunnah, tapi maksudnya nggak sesuai sunnah, tidak menerapkan sunnah, tapi sah. Seperti untuk basuh muka sekali doang. Ini kan sunnahnya 3 gitu kan ya. Ini insya Allah sah, cuman kurang afdol. Apakah berpengaruh? Mungkin berpengaruh, tapi bisa juga tidak. Karena tergantung dengan hati dia. Boleh jadi dia tetap khusyuk dalam sholatnya karena hatinya betul-betul ke Allah, walaupun pas wudu itu ada sunnah yang dia tinggalkan. Begitu. Adapun kalau misalnya wudunya emang main-main, bukan karena meninggalkan sunnah saja, karena meninggalkan adab. Ya. Misal airnya kerannya digedein gitu. Terus jebol gitu. Tapi kena semua, sah. Yang kayak gini biasanya orang ini enggak khusyuk wudunya dan enggak khusyuk salatnya, kurang baik gitu. Iya, mubazir, saudara setan. Enggak sah, Pak. Sampai siku doang enggak sampai siku enggak sah. Ya begitu. Begitu Pak. Ya udah, gitu aja. Ada lagi? Nah Ustaz, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih utama bagi orang yang safar di hari Jumat, sholat zuhur atau sholat Jumat? Jazakallahu khairan. Dia safar di hari Jumat atau dia udah sampai tepat di hari Jumat? Mana yang benar? Misalnya dalam perjalanan.
Kalau dalam perjalanan ya dikondisikan aja. Ya lebih afdal kalau di konteks perjalanan lebih afdal dia tidak sholat Jumat dan diberi rukhsah. Iya. Apa seperti dia naik kereta misalnya Argo Dwi Pangga misalnya, atau Argo Lau ke Solo misalnya. Ternyata itu kan Argo Dwi Pangga itu kalau dari Gambir itu kan pagi sampai Solo mungkin jam berapa gitu. Ya, bener nggak Pak Joko? Dari Jakarta ke Solo berapa menit kalau naik kereta, Pak? 6 jam. Nah, ya berarti misal jam 7 berangkat ya sampai sana jam 1. Ya nggak bisa sholat Jumat. Ya, berarti dia nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja, dan itu boleh jamak, boleh qashar. Iya. Kalau misalnya dia naik motor, kemana gitu jauh safar naik motor dari Jakarta menuju ke Kuningan, ya safar, ya misal hari Jumat sampai di Cikampek itu sudah pada Jumatan, lagi pada Jumatan. Mana yang lebih afdal buat dia? Dilihat kondisi dia, apakah dia lebih nyaman lanjut aja atau dia bisa sempat mau Jumatan. Kalau bisa sempat mau Jumatan ya alhamdulillah, kalau enggak dia buru-buru ya udah lanjut aja, enggak usah ikut Jumatan, enggak apa-apa. Dari kontekstual sih itu. Tapi kalau misalnya dia sudah di-fix di tempat itu, dia udah nyaman di situ, di hotel atau mungkin di rumah saudara, lebih afdal dia Jumatan. Selama ya ini waktu Jumatan, dia masih di golongan musafir karena tidak lebih dari 3 hari dia di tempat itu, ya enggak? Kalau misalnya dia lebih dari 3 hari di tempat itu, maka tergolong muqim. Malam menjadi wajib Jumatan. Pulang kampung misalnya. Ya Pak ya. Kalau Joko pulang kampung ke Boyolali, ke Ampel misalnya. Seminggu di situ doang, maka itu tergolong muqim. Sampai di rumah orang tua di Ampel, maka ya tergolong wajib sholat berjamaah, wajib Jumatan. Tidak jamak, tidak qashar karena tahu di sini lebih dari 3 atau lebih dari 4 hari. Gitu, Pak. Tapi kalau memang tahu di Ampel ini ya bisa seminggu, cuman saya bakal pindah-pindah nih. Ya, itu tergolong safar. Pindah-pindah dalam artian nanti besok saya bakal ke Simo. Nanti besoknya lagi saya bakal ke Serwen. Besoknya lagi saya bakal ke Karanggede. Ya, hafal kan saya? Iya, hafal loh, orang 6 tahun di sana. Iya. Oh, Bapak orang mana, Pak? Pokoknya, enggak, Bapak tahu dari situ, Pak? Oh, ngerti ya, Serwen, Karanggede, Simo gitu. Bacanya Simo, gitu. Nah, maka kalau dikit-dikit silaturahmi sana sini, estafet sana, maka tergolong safar. Walaupun malamnya di rumah ibu misalnya. Tapi siang dan itu kan kemana-mana gitu loh. Kemana-mana ini baik mau silaturahim atau ke kebun binatang sama anak-anak atau ke danau, ya itu semua tergolong boleh dan safar jadinya karena repot ke sana sini. Bukan yang stay banget di situ terus. Gitu Pak ya. Begitu Allah. Ibu-ibu, ada pertanyaan nggak Bu? Ibu, ada pertanyaan nggak Bu? Bu? Belum ada. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah memotong janggut atau merapikan janggut? Tidak boleh. Ya udah gitu aja. Berarti pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk peraturan di perusahaan jika tidak boleh ikut dengan peraturan itu kalau melanggar syariat Allah. Tapi pertanyaannya apa tuh Pak? Kalau perusahaan tidak boleh melihara janggut. Biasanya yang dipelihara itu kan binatang. Kalau janggut dibiarkan, bukan dipelihara. Bener. Ya. Masa ada janggut? Ayo come here janggut, come here gitu, masa gitu. Iya. Enggak dikasih makan. Yang dipelihara itu binatang ternak gitu kan. Kalau jenggot itu kata Nabi urful liha, urful tadi bukan memelihara, tapi membiarkan, biarkanlah jenggot gitu. Ya.
peraturannya di nomor 7 tidak diperkenankan memelihara jenggot. Antum balas, maaf Pak, saya nggak melihara jenggot. Lah itu apa? Saya melihara kucing di rumah Pak, nggak jenggot gitu. Saya hanya membiarkan jenggot. Kata Nabi, uful liha, biarkanlah, bukan panjangkan. Kalau kepanjangan kita harus pakai Firdaus dong nanti. Biarkanlah jenggot, membiarkan panjang, bukan memanjangkan Pak. Kalau memanjangkan kan berarti kita diperintahkan memanjangkan, jadi tarik-tarik biar panjang gitu atau gimana? Enggak, dibiarin aja. Apa adanya, walaupun jenggotnya kayak tusuk sate atau kayak sate sekaligus, tetap udah biarin aja. Walaupun geradakan kayak gimana. Iya. Bagaimana kalau jenggotnya cuma ditompel? Ini mulus, ada tompel di sini jenggotnya. Maka biarin. Begitu. Biar merata, mungkin pakaiin Firdaus kemiri, pakaiin ikhtiar lah biar bukan di tompelnya aja. Begitu ya. Kalau ternyata perusahaan itu melarang, ya, udah kamu keluar, ya udah keluar. Oh gitu. Jadi gitu sekarang ya udah keluar. Cari kerjaan lain. Kecuali mungkin posisi tersebut mungkin ada maslahat yang lebih besar. Misal dia adalah seorang hakim, atau dia mungkin seorang polisi, atau pejabat TNI dan semisalnya lah ya, yang memang baru hijrah, dan kalau misalnya keluar, ini posisi ini bagus. Kalau misal saya di sini bisa berdakwah ke beberapa anggota polisi lain dan misalnya, maka tetap berusaha berjenggot. Tapi kalau memang disidak dan diperbolehkan, maka minta sama Allah pengampunan gitu aja. Begitu, karena kita juga punya beberapa teman polisi atau TNI yang memang punya posisi, dan posisi itu bagus buat dakwah. Ya qadarullah nggak boleh nggak boleh membiarkan jenggot gitu. Seperti itu, tapi ya begitulah, Allah alam. Makanya beberapa ikhwan kita yang polisi kelihatan jenggotnya dirapiin atau dicukur. Sebenarnya itu haram, tetap haram. Ya tetap haram, mau gimana kek, mau tetap haram. Tapi terpaksa kayak gitu, maka mungkin sebaiknya banyak-banyak sedekah dan minta ampun sama Allah. Begitu. Tapi kalau perusahaan biasa, perusahaan roti, bisnis cakwe, enggak usah. Enggak boleh memanjangkan jenggot. Kenapa? Takutnya nanti ada yang copot masuk roti misalnya. Ini kan enggak nonsense ini, Pak. Maka nggak boleh taat peraturan itu yang seperti itu karena nggak darurat. Lagi pula antum pergi, roti tetap produksi kok, gitu. Ya udah kalau gitu saya resign. Ya resign, cari. Iya. Saya ada ikhwan Masjid Hijau yang dulu di perusahaan roti. Bosnya itu melarang, nggak boleh memelihara tadi ya, nggak boleh berjenggot gitu. Ya. Akhirnya dia memilih resign. Anak saya udah kan resign aja, cari. Insya Allah rezeki luas kata. Akhirnya dia resign. Terus bisnis mie ayam. Ya. Lancar nggak? Bangkrut. Iya. Tapi ya ujian ini kan di situ. Sekarang ngegojek sambil mie ayam juga. Begitu. Jadi tetap harus menghidupkan sunnah ini, yaitu kewajiban ini untuk laki-laki. Baik. Ada lagi ibu-ibu ada bertanya, Bu? Ada pertanyaan langsung dari Umar. Tentang memotong kuku, Ustaz. Ya. Sunnahnya Rasulullah itu harus memotongnya urutannya dari jari tengah terus ke telunjuk dan ke kelingking segala macam, itu benar nggak Ustaz? Ana nggak tahu itu benar. Ada ya, karena yang kanan dan yang kiri itu pun beda urutannya itu. Oh, afwan, Ana nggak tahu itu. Tahu, ya. Urutan gitu nggak tahu. Ya syukur Ustaz. Afwan. Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Nggak ada. Berarti udah habis ya? Cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.